Top FM. More music variety. Top. Setelahnya harus kita mau membahas apa, openingnya seperti apa gitu kan. Jadi masing-masing buku itu punya cover sendiri-sendiri gitu, punya pembukaan sendiri-sendiri kayak gitu. Oke, biasanya kan kalau Mbak Devi berarti menulis itu dari pengalaman pribadi kayak gitu ya. Iya. Maksudnya kayak kehidupan sehari-harinya gimana. Tapi Mbak Devi sendiri pernah nggak kayak semisal dapat mungkin kita katakan sebuah ilham ya. Kayak misalkan aku pengen nulis nih tapi kayak inspirasinya itu didapatkan dari lagu atau misalkan dari Mbak Devi melihat benda-benda sekitar atau gimana, pernah nggak? Pernah banget dong, karena itu salah satu ide dalam menulis sebetulnya. Jadi misalnya saya pernah menulis buku cerita anak, itu temanya benda sekitar. Jadi mau nggak mau ya, yang namanya ide adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Bahkan misalnya benda yang ada di sekitar kita itu ballpoint, jam, lampu, kalender, itu bisa ngomong semua. Oke. Itu kalau misalnya kita mau menulis buku cerita anak yang itu ya, misalnya dongeng tema benda sekitar, ya kita harus bisa memfungsikan mereka. Kok bisa sih ballpoint bisa ngomong? Kan kayaknya nggak mungkin ya, karena itu dongeng, adanya di dongeng doang gitu kan. Benar-benar. Cuma imajinasi doang gitu. Jadi menulis juga bukan hanya dari pengalaman, tapi memang semuanya itu bisa kita jadikan sebagai ide dalam menulis. Bahkan ketika saya melihat misalnya ada hal-hal yang kurang enak gitu kan, nah itu bisa juga dijadikan sebagai ide dalam menulis. Jadi seluruh panca indera kita itu dipakai kalau kita menulis. Jadi kita harus bisa merasakan sih apa yang orang lain rasakan, kita bisa melihat apa yang orang lain lakukan, Oke. kita bisa mendengar apa yang orang lain bicarakan kayak gitu. Oke. Oke, kita mau lihat dulu dari Facebook, udah ada beberapa yang ambiar dan ada juga yang bertanya nih dari Puji Onji. Mbak Devi, gimana sih caranya biar tulisan ataupun cerita yang ditulis itu bisa hidup? Oh, halo Biar Mbak bisa Puji. menarik gitu. Ya, kalau tulisan supaya bisa hidup, sebetulnya kita harus bisa menghidupkan diri kita juga. Jadi ketika kita mau menulis itu harus on posisinya kan. Misalnya kita mau menulis tentang patah hati. Nah, biasanya kalau para penulis itu kalau lagi patah hati paling gampang banget untuk menulis biasanya. Tapi ya meskipun gak semua penulis seperti itu. Jadi benar-benar yang namanya panca indera kita itu harus dipakai. Kalau pengen tulisannya kita hidup, berarti kita harus seolah-olah itu ada hidup di sana juga gitu kan. Jadi jangan kita menulis cuma nulis doang, tapi kita tidak pernah yang namanya memikirkan bagaimana pembaca. Jadi ketika kita menulis, kita selesai, kita baca karya kita sendiri. Gimana sih rasanya, ada atmosfer apa sih ketika kita selesai membaca tulisan sendiri, hidup nggak sih gitu. Kalian ketika menulis harus bertanya seperti itu gitu. Jadi bagaimana cara menghidupkannya, ya hidupkan dulu diri kita, hidupkan dulu perasaan kita, mata kita, telinga kita dan semuanya, supaya tulisan itu juga lebih ada kualitasnya gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, sedikit dong bocoran. Tadi kan Mbak Devi katanya nulis tentang benda-benda sekitar gitu ya. Ini biar gambaran aja sih, kayak aku nggak nyampe loh pikirannya kayak nulis gimana benda-benda sekitar gitu. Boleh nggak sih Mbak satu deh, misalnya Mbak nyeritain apa gitu di buku itu? Benda Kalau apa saya gitu? itu dulu pernah menulis tentang kaos kaki, tentang sepatu dan kaos kaki juga. Jadi ceritanya itu kayak kaos kakinya tuh marah karena dia itu nggak pernah dibersihin sama yang punya. Jadi kaos Oh, kakinya itu oke. pergi begitu aja. Nah pas yang punya itu mau pakai, dia itu sedih lah, kok kaos kaki aku tinggal satu. Padahal kaos kakinya udah ngambek gitu. Jadi dia nggak mau pulang sebelum ibaratkan dia itu dibersihkan. Jadi kayak gitu sih. Misalnya Oke. sepatu kan, atau helm gitu kan. Saya itu sampai ke sana, helm, sepatu, kulkas, Kayak kipas angin. helm coba. Kalau helm Jadi gimana misalnya helm ya, misalnya helm kita kan lagi, misalnya helm itu habis dipakai gitu kan, terus kena hujan-hujanan, pasti kan basah. Nah yang punya itu dia kayak nggak peka gitu loh, dibiarin aja, udahlah digeletakin gitu kan, ditaruh di mana lah, tapi nggak pernah dirawat gitu. Pas besoknya ternyata helmnya itu udah marah, dia itu nanti di sana bisa keluar apanya, belatungnya atau apa kayak gitu loh. Bener-bener imajinasi macam
maaf. Nah, Bener-bener keren. Itu kan memang nggak ada di dunia nyata ya. Jadi ya yang namanya imajinasi penulis dalam menulis cerita anak harus liar gitu. Oke. Jadi hal-hal yang kayaknya nggak mungkin ya, namanya juga dongeng gitu kan. Jadi ingat itu gak sih film kecil zaman dahulu, Kos Kaki Ajaib Sineng? bisa itu. Iya benar-benar. Ternyata semudah itu ya Mbak Devi, kayak melihat, mendengar, mencium, akhirnya itu Iya, jadi buku gitu. betul Oke. bang. Ini benar-benar kayaknya penulis ini benar-benar perasaannya peka sekali ya. Harus Beda peka. dengan kayak kita nih kaum yang sebagai penikmat doang gitu. Iya, sekarang Rizky jadi curiga. Kenapa sepatu Rizky suka kadang dicari? Jangan-jangan ngambek juga. Jadi itu alasannya. bisa Oke. jadi gitu. Aduh. Oke, dan untuk segmen kedua sampai sini dulu. Ini sahabat ambiarnya mau langsung dibacain atau nanti aja? Nanti aja mungkin ya terakhir ya, Boleh, sebelum terakhir. closing statement ya. Ya udah, yang mau berambiar-ambiaran juga bisa banget langsung aja kan. Wah, sekarang udah lumayan banyak yang sepertinya udah mengambiarkan diri. Iya, mungkin mereka sebenarnya lama pengen ambiar ya, cuma belum punya ruang. Jadi kita kasih nih, kita kasih ruang. Silahkan komentar sebanyak-banyaknya, seambiar mungkin. Nanti yang paling ambiar akan kita kirimin langsung ya buku Lord Didi Kempot ya Kak ya Devi ya. Nanti langsung ada tanda tangannya Kak Devi juga. Atau nanti mau foto bareng bisa sekalian COD. Ya nanti kalau orang Jakarta gimana? Iya ya, ya udah tanda tangan aja lah. Oke, thank you banget udah di segmen kedua ini, kalian udah kayak apa sih ya, kayak dengerin kita ya ngobrol bareng sama Kak Devi. Nanti setelah ini kita ada segmen selanjutnya, kita juga bakal ngobrol yang mungkin akan lebih menginspirasi lagi ya punya dengan Kak Devi, supaya kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik di rumah. Termasuk kita juga nih, kita juga sambil belajar ya Ki ya. Oke, bentar, ada Dahlia katanya minta lagunya yang Pergilah Kasih. Gimana kita kasih? Boleh, ini kayaknya lagi viral deh. Ya nggak sih? Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Masih di Selasa berkelana ya. Iu. Aduh. Iya, ternyata udah lumayan banyak sobat ambiar yang udah ikutan komen-komen dengan, wah tadi Rizky sempat baca nih. Ternyata mereka puitis-puitis sekali. Iya, kita nggak nyangka ya, ternyata banyak yang se-excited itu ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum ngirim, ayo kita harus berkompetisi ya. Nanti bukunya pokoknya keren banget sih. Aku udah lihat sampul belakangnya. Aku udah lihat sampul belakangnya sih, di situ kayak yang ngerangkum isinya lah ya. Keren banget. Dijamin pasti kalian suka. Oke, kita lanjut di segmen ketiga ini dengan masih banyak ya kan yang masih kita tanyain. Buat yang pingin ikut bertanya juga bisa banget langsung aja di 0856 Facebook kita juga di Top FM Bumi Ayu ya. Langsung cus buruan. Selagi waktunya masih banyak, cuma nyampe jam 9 soalnya. Betul? Betul. Oke, kalau Mbak Devi sendiri itu kan tadi udah nyeritain nih Ki, masalah dia kayak bikin puisi, bikin cerpen, bikin novel kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tanya nih Mbak, kalau yang paling spesifiknya berarti Mbak Devi itu lebih nulis novel, cerpen, dongeng atau apa? Kalau lebih spesifiknya itu multi genre sih. Jadi Multi. lintas genre, semua genre itu saya makan gitu. Kalau dulu fokusnya di menulis cerita anak gitu kan. Akhirnya karena pengen belajar buku-buku yang lain, akhirnya nyoba-nyoba buku populer gitu. Terus nyoba-nyoba bagaimana sih nulis novelet. Terus nyoba-nyoba menulis yang lainnya kayak gitu. Jadi sekarang kemarin baru ACC outline yang buku pengayaan, tapi belum saya eksekusi itu. Harusnya semangat ya di sana, karena kan kalau bisa lolos sampai pusat, bisa benar-benar didistribusikan ke seluruh Lumayan. sekolahan, itu kan lumayan hasilnya. Tapi memang prosesnya itu panjang banget gitu. Jadi ya butuh keseriusan juga di sana. Membanggakan diri, membanggakan keluarga, membanggakan Bumi Ayu, membanggakan Brebes juga. Amin, insya Allah. Ini ada pertanyaan nih dari Sylvia.
Kak Devi, aku mau nanya, banyak orang yang bilang kalau jadi penulis itu cuma pekerjaan sampingan, cuma kayak sebatas hobi aja, Kak. Nah, secara pribadi aku mau jadi penulis, tapi hampir semua saran teman-temanku malah beda dari yang aku harapin. Menurut Kakak gimana nih? Menurut aku ikuti kata hati kamu. Jadi karena kata hati itu biasanya lebih mendominasi. Meskipun banyak orang bilang seperti ini, kamu tidak perlu membuktikan kepada mereka. Kamu hanya perlu membuktikan kepada dirimu sendiri. Itu kamu yang harus pegang. Jadi kalau memang benar-benar pengen menjadi seorang penulis, kamu gak usah banyak mendengarkan dari orang lain. Artinya ketika kamu sudah punya keniatan, berarti di situ pasti Allah akan kasih jalan gitu loh. Oke. Jadi kalau kamu selalu mendengarkan kata orang, jadi penulis kayak gini, jadi penulis kayak gitu, kamu tinggal membuktikan aja pada diri kamu sendiri. Itu yang paling utama. Karena ketika dulu saya pengen jadi seorang penulis, bahkan malah nggak punya keinginan jadi penulis ya. Ya. Intinya ketika saya udah terjun ke dunia menulis, ya udah, berarti saya di sana harus fokus gitu kan. Karena tidak semua orang itu bisa fokus gitu kan. Ketika kita udah punya keterampilan, ketika kita udah punya kemauan, ya udah kamu harus terjun di sana. Kamu nggak usah ragu intinya. Biarpun teman-teman kamu bilang kan penulis kayak gini, kan penulis kayak gitu, kan kata kamu bukan kata aku. Kamu harus bicara sama diri kamu sendiri. Kamu ngaca gitu loh. Kamu harus berkaca sama diri kamu sendiri. Karena intinya kesuksesan itu kan ada di diri kamu sendiri, bukan orang lain. Dan Benar. motivator terbesar itu ya diri kita sendiri. Kamu adalah driver driver diri sendiri gitu loh. Kamu mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, ke bawah, itu kamu. Dan ketika kamu pengen jadi penulis, ya kamu yang mewujudkannya, bukan orang lain. Nanti ketika kamu sudah berhasil, orang lain akan tepuk tangan dan mereka akan menyesal sudah mengatakan seperti itu. Biasanya nanti mereka ngedeketin, gimana sih cara kamu bisa nulis, kamu jadi terkenal, gitu aja. Tadi Mbak Devi tuh bilang biasanya nanti, berarti kayaknya dia udah pernah mengalami fase itu deh. Ya nggak Kalau sih, Mbak? fase-fase kayak gitu ya udah banyak lah, tapi ya Oke. nggak Berarti- apa-apa. Berarti itu emang normal ya terjadi Normal. untuk semua orang penulis. Bahkan Yes. kayak penulis sekelas mungkin kayak Firsa mungkin ya, itu mereka juga pasti mengalami sisi-sisi seperti itu. Pasti semuanya. Jadi nggak semua penulis itu enak ya. Bahkan mereka sudah mengalami fase nggak enaknya. Tetapi karena mereka udah dewasa ya, dalam artian nggak semua kegagalan itu kita beritahu kepada orang lain. Kadang banyak yang hanya memberikan kesuksesannya supaya apa? Supaya mereka bisa melihat gitu kan. Dalam artian ini saya bisa sukses di dunia kepenulisan. Kalaupun menceritakan kegagalan, biasanya kalau memang orang itu udah kayak berpengaruh, jadi nanti orang lain akan tanya, gimana sih cara kamu bisa jadi seorang penulis? Kamu sih apa aja sih, pernah gagal apa aja? Kan paling kayak gitu. Nanti kalau udah di atas ya banyak lah yang ngedeketin gitu kan. Bahkan jajaran para masa lalu bakalan datang lagi. Itu sebenarnya goalsnya di situ. Nah itulah, itu yang namanya dendam positif coy gitu. Oke. Jadi nanti ketika orang-orang banyak mematahkan mimpi kamu jangan sampai mematahkan mimpi kamu sendiri. Ya nanti yang akan mewujudkan mimpi siapa? Emang orang tua kamu? Kan enggak gitu loh. Oke. Yang mewujudkan itu kita sendiri. Jadi nanti orang-orang di masa lalu yang sering ibaratkan bikin kita insecure, bikin kita down, mereka akan langsung ternganga melihat kamu itu udah sukses gitu. Oke, kayak tadi sempat kita juga ya di komentar Facebook Ambiar juga kita sempat Yes. tadi ada yang pengen bikin kata-kata ambiar tapi dia nggak percaya diri karena Nah. dia nggak merasa dirinya ambiar gitu ya. Nah, gitu. Halo masnya, tugas Anda adalah menulis bukan mengkritisi gitu. Jadi menulis aja. Kita support, kita sama-sama lagi belajar lah ya Mbak Devi ya. Yes. Dan setiap kepala itu punya ide masing-masing gitu loh. Jadi apapun ide kamu untuk menulis ya menulis aja, nggak perlu berpikir bahwa tulisan saya jelek, tulisan saya seperti ini. Kamu aja nggak percaya dengan tulisan kamu, apalagi orang lain kan kayak gitu. Benar. Jadi kita harus percaya dulu. Entah itu ambiar, entah itu malah jadi lucu, ya nggak masalah. Itu kan persepsi orang. Dan misalnya kita menulis puisi pun, ketika misalnya kita menulis puisi sedih, belum tentu orang yang membaca itu ikut sedih kan. Jadi itu cuma persepsi aja, tergantung selera aja gitu. Oke. Dalam penulisan nih kan biasanya buku itu banyak halamannya ya kan. Apakah itu kejar target selama berapa hari harus kelar atau nunggu ada ide sendiri? Padahal kan kalau misal ya namanya orang ya kan. Kalau misal ide hari ini idenya tentang ini, terus besok bisa beda lagi. Itu gimana?
Sebetulnya kalau dalam menulis misalnya kita udah menentukan kita mau menulis tema tentang apa, kita mau menulis genre apa. Jadi kita harus mempersiapkan dulu amunisinya, baca-baca buku. Misalnya kita mau menulis buku populer ya. Saya berbicara tentang buku populer. Nah, sebelum menulis buku populer, buku populer apa yang akan saya tulis? Misalnya tentang public speaking nih. Nah, di dalam buku public speaking itu saya mau membahas apa sih gitu kan. Nah, disitulah adanya yang namanya outline atau kerangka dalam menulis. Jadi sebelum menulis itu kita harus punya kerangka. Jadi ketika berjalan nanti kita nggak hilang arah gitu loh. Udah ada tulisannya. Misalnya di dalam buku public speaking itu bagaimana sih bahasa tubuh kamu itu mempengaruhi orang lain, bagaimana intonasi dan jeda, bagaimana misalnya bahasa kamu itu bisa memikat orang lain. Nah, di situ kan ditulis di outline-nya. Nanti ketika di pembahasan kita lebih enak karena sudah ada yang namanya kerangkanya kayak gitu. Jadi perlu banget yang namanya outline sebelum kita menulis. Apapun misalnya kita mau menulis novel pun pasti ada outline-nya, bab berapa. Misalnya kita mau menulis novel, kita bikin 20 bab. Nah, satu babnya itu ada berapa halaman. Jadi memang harus ada yang kayak gitunya. Oke, mungkin ini buat teman-teman juga nih, banyak yang kepo di luar sana ya. Kalau misalkan buku itu biasanya idealnya tuh berapa lembar, Kak Devi? Minimalnya lah. Kalau minimal biasanya ya, kalau buku populer itu minimal 100 halaman. 100 halaman. Minimal. Dan misalnya buku cerita anak, satu ceritanya itu 3 halaman. Nah, dalam satu buku itu ada 50 cerita. Berarti dalam satu buku itu ada 150 halaman. Tapi itu baru naskah yang belum di layout ya. Jadi kalau udah di layout nanti bisa lebih banyak. Oke. Jadi tergantung sih naskahnya. Misalnya novel biasanya kan ada yang tebalnya 150, 200 dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, beda lagi kalau yang misalkan kayak buku dongeng yang dia lebih mengedepankan gambar gitu ya. Karena kalau saya sih pernah lihat ya di Gramedia itu ada buku yang malah itu lebih menonjolkan ilustratornya. Jadi kayak misalkan satu lembar itu isinya full ilustrasi, nanti cuma kata-katanya berapa kalimat gitu. Nah, Ada itu yang kayak sebetulnya gitu juga. kan buku cerita anak itu kan dibagi-bagi banyak juga ya. Ada yang memang segmennya untuk anak SD, ada yang untuk anak PAUD. Biasanya kalau buku-buku yang banyak ilustrasinya berarti itu buku untuk anak PAUD. Karena Ya kan ampun, anak PAUD iya kan? Karena anak PAUD itu kan belum bisa menangkap banyak kalimat loh. Iya, bener. Mereka masih lebih suka gambar-gambar gitu. Ya lucu dong. Sekarang kalau buku cerita anak untuk anak PAUD kalimatnya panjang-panjang. Mereka udah ngap dulu gitu loh. Jadi memang buku-buku cerita anak itu kan udah ada pengemasannya sendiri-sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya buku yang banyak ilustrasinya, sedikit kalimat, kemudian dibacakan oleh anak SD, mereka akan males. Lah kok ini ceritanya tentang apa? Sebentar banget gitu kan. Tapi kalau anak PAUD kan enggak, malah seneng. Misalnya aku beli sayuran ke pasar, titik. Kan udah kayak gitu doang. Paling berapa kata aja dalam satu kalimat untuk menegaskan bahwa ini ceritanya tentang ini gitu kan. Nggak boleh terlalu panjang. Itu loh, sedetail itu kalau menulis gitu. Tapi kalau tapi kenapa kita yang suka yang banyak gambarnya gitu? Nah, jangan-jangan anak PAUD nih. ya benar sih, mungkin kita kayak apa sih ya, kayak lebih suka memvisualkan sesuatu dari gambar gitu ya, Kia. Kayak kita tuh lebih seneng ngebayangin. Iya, kan PAUD-nya Mbak Elizabeth sama Rizky itu pendidikan anak usia dewasa. Dianya itu dewasa, iya benar. Tapi sekarang udah mulai banyak juga sih kayak penulis, siapa ya namanya, penulis pang kalau nggak salah, dia tuh ceritanya itu cerita-cerita remaja kayak percintaan gitu, terus dibikin ilustrasi kayak misalkan halaman 1 aku menunggumu di lantai 1 kayak gitu, nanti ada gambarnya gitu kan, terus nanti halaman 2-nya apa ya, kayak aku membuatkanmu teh kayak gitu loh. Jadi apa sih ya, kayak kita tuh membacanya tuh dari ilustrasinya itu gitu. Berarti itu emang ada ya kalau misalkan Ada sebetulnya ada. Jadi memang masing-masing penulis kan punya ciri khas masing-masing gitu ya. Dan misalnya kalau itu pesanan penerbit dan dari penerbit itu memang punya karakter masing-masing. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Misalnya di penerbit A sukanya tulisan-tulisan yang panjang tanpa ilustrasi yang banyak. Terus nanti di penerbit B sukanya seperti ini. Dan memang kan tergantung dari sananya kayak gitu. Atau misalnya yang dicontohkan tadi yang anak pang itu. Ya mungkin memang dia lebih suka seperti itu. Jadi dia itu pengemasannya ceritanya sedikit, tetapi dia mencurahkan idenya itu dalam bentuk
ilustrasi kayak gitu. Jadi ada juga. Jadi dulu juga saya pernah menulis puisi itu nggak pure dari misalnya mendengarkan lagu, tapi hanya melihat seni rupa gitu loh. Jadi saya menggambarkan misalnya di sana itu ada gambar orang tua lagi merokok, kemudian dia pakai caping jerami. Nah, saya menceritakan tentang itu dan itu banyak banget gitu. Jadi memang masing-masing buku itu biasanya punya ciri masing-masing gitu. Nah, poinnya adalah kalau misalkan mungkin pendengar di luar sana nih Top Mania ada yang sudah ngirim draft ke penerbit ya, mungkin belum diterbitin, itu bukan berarti karya kalian jelek, tapi mungkin kalian belum satu frekuensi dari penerbitnya gitu betul ya. banget, salah server lah. Misalnya di penerbit A ternyata mereka itu menerima tulisan-tulisan yang bertema Islami, tapi kamu menuliskannya tema-tema yang kayaknya berat gitu kan, itu yang nggak bisa karena mereka udah punya ciri sendiri kayak gitu. Jadi kamu harus pinter-pinter membidik penerbitnya. Dan di sisi lain kenapa ditolak? Yang jelas pasti ada masih banyak kekurangan lah. Entah itu dari tata tulisnya, entah itu dari kalimatnya dan lain sebagainya. Kita harus introspeksi, jangan beranggapan bahwa tulisan saya udah keren banget nih pasti diterima. Nggak bisa kayak gitu. Bahkan sekelas saya aja sering ditolak masih kayak gitu loh. Sekelas Mbak Devi apa? Sekelas kita ya Pak. Enggak sih, maksudnya meskipun saya udah masuk mayor tapi masih tetap ada penolakan. Bahkan kemarin ikut lomba gagal pun ya pernah gitu. Jadi kita itu hidup memang pasti ada gagal dan pasti ada yang namanya berhasil gitu, dan itu udah biasa. Yang penting kita itu tahan aja mentalnya, jangan sampai ketika gagal kita ya udahlah udah gagal ngapain lagi, jangan seperti itu karena masih banyak pintu-pintu keberhasilan gitu, tinggal kita mau nggak meraih keberhasilan itu. Bener, emang manusia tuh harus terus berjuang ya, karena kita keluar jadi manusia pun itu udah berjuang di dalam sana ya kan, untuk ditakdirkan dan dilahirkan. Kata-katanya berat kali, Bu. Iya, biar nggak atrof nih, udah mulai jam malam nih. Tarik sih. Udah mulai ambiar kayaknya ya. Ya, kembali ke serius lagi. Boleh. Ngomongin soal ide cerita nih, gimana sih cara Mbak Devi nih ngembangin ide cerita? Biasanya kan ada juga yang ide cerita kayaknya udah terlalu stuck gitu loh. Caranya mungkin writer's block apa ya Mbak ya namanya? Apa sih? Iya. Jadi kalau untuk mengembangkan cerita itu kita harus lebih banyak membaca buku juga. Jadi salah satunya supaya kita itu nggak stagnan ceritanya itu mulu gitu kan. Kita harus rajin membaca. Penulis itu erat kaitannya dengan membaca, nggak bisa yang namanya penulis itu cuma nulis doang. Saya kalau sebelum menulis nggak membaca itu kayak hilang arah gitu. Saya itu mau nulis apa gitu kan, tulisannya monoton itu aja. Makanya kalau mau menulis itu kita harus membaca dulu, kemudian kita harus jalan-jalan dulu, itu penting loh. Ya biasanya saya jalan-jalan meskipun cuma di belakang rumah sih. Ya biasanya kan mengamati ya. Bayangin gitu. aja. Iya, bayangin. Penulis itu duduk di kursi aja mereka udah pikirannya kemana-mana. Kaos kaki jadi apa, jadi apa ya kan. Hati-hati loh itu kaos kakinya kalau ada yang hilang berarti karena bau. Nggak pernah dicuci. Jadi kayak gitu sih intinya kalau kita pengen mengembangkan cerita adalah kita harus banyak membaca. Jadi kan kita nggak boleh egois lah, meskipun setiap penulis punya ciri masing-masing, setiap penulis punya ide masing-masing, tetapi biasanya ide-ide itu bermunculan ketika kita membaca atau ketika kita itu bercerita dengan orang lain, sharing dengan orang yang lebih berpengalaman atau bahkan belum berpengalaman, misalnya dia malah curhat tentang dirinya sendiri atau apapun, itu kan bisa dijadikan ide cerita. Benar. Bisa dijadikan sebagai pengembangan dalam cerita kayak gitu. Jadi penguatannya di sana. Kita harus banyak membaca referensi gitu kan. Jadi misalnya membaca itu bukan hanya membaca, tapi kita juga harus memahami, oh gimana sih penulis A itu cara mengekspresikan tentang cinta. Cinta kan gak harus dengan pasangan aja kan. Kita bisa cinta terhadap Allah, kita cinta terhadap orang tua, mungkin kita cinta terhadap gawai kita, saking cintanya kalau ke toilet itu selalu dibawa gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti sindiran itu keras. Kayaknya banyak ini. Benar. Jadi kayak gitu sih. Jadi lebih kepada mengekspresikan misalnya tentang cinta itu nggak melulu cinta terhadap misalnya Pasangan. Iya, pasangan gitu kan. Biasanya kalau
silakan kalian menulis tentang cinta, nanti langsung ke pasangan kan. Padahal misalnya kita bisa cinta terhadap batu akik, kok bisa sih? Nah itu bisa dikembangin juga. Jadi lebih diluaskan lagi imajinasi kita kalau mau menulis gitu. Oke, terus juga kan Mbak Devi berarti bisa ya kalau misalkan kita membangun karakter dari orang-orang yang kita kenal. Misalkan aku benci banget nih sama tetangga aku sebelah gitu, terus aku jadiin karakter tokoh kayak gitu ya. Ya bisa Kalau Mbak banget Devi, itu. jujur nih ya, pernah nggak ngelakuin itu? Entah itu antagonis, protagonis. Aduh gimana ya ini buka-bukaan dong. Iya pernah. Aja nggak denger. Pernah banget dong. Pernah banget, maksudnya gimana ya? Jadi karena keterbatasan mungkin memori otak ya, kadang kan suka lupa gitu. Biar nggak lupa saya tulis, misalnya ada yang baru saja meninggalkan aku gitu. Oke. Nah di sana langsung aja dia dibikin tokoh yang kayak sengsara atau gimana gitu loh. Aku lebih jahat daripada Sebagai dia. pembalasan. Iya, sebagai pembalasan, dan biasanya di situ akan muncul sesuatu yang kelegaan tersendiri gitu loh, bahwa aku udah membalaskan dendam aku dengan menuliskan bagaimana jahatnya kamu dalam karakter yang aku tulis kayak gitu. Benar, keren. Dan biasanya banyak juga sih, rata-rata di buku aku itu kayak gitu, ada tulisan-tulisan yang memang menyentil seseorang gitu, tapi mereka mungkin nggak bakal tahu gitu. Iya, dan nggak ngeh juga. Iya, karena nggak udah bakal dikasih ngeh juga. bumbu-bumbu. Iya, karena di sana kan ada fiksinya gitu, biar nggak kelihatan, dan namanya juga nama samaran. Tapi ada juga sih yang namanya nama beneran. Langsung to the point. Yes, betul. Bener sih, kalau kita lihat tuh di media sosial di sosial media sosial itu banyak banget orang-orang yang apa ya, kayak mengekspresikan kegelisahannya, terus juga kayak marah-marah sama orang, terus lewatnya tuh story atau lewat bahkan di beranda mereka kayak gitu ya. Nah mungkin ini bisa sebagai metode juga ya Ki ya, kayak dipindahkan ke tokoh karakter gitu ya, sehingga lebih, satu dia punya karya, kedua dia nggak kelanggar undang-undang IT juga ya, ITE juga ya. Bisa. Iya benar-benar. Kalau Mbak Devi sendiri berarti tulisan-tulisannya itu mempunyai pengaruh nggak sih? Kalau kita pernah denger sih ya, kalau lagu itu biasanya kan ngaruh atau ngefek nih ke penyanyinya. Kayak semisal dulu Ayu Ting Ting tuh pernah yang waktu lagu apa sih? Alamat palsu. Yang kemana-kemana. Alamat palsu. Iya, alamat palsu. Terus dia sempat ngalamin itu kayak gitu Iya, kan. Nah kalau Mbak Devi pernah nggak nulis terus tiba-tiba juga ngalamin itu karena saking kebawa cerita gitu? Pernah sih, pernah ngalamin. Biasanya kalau nulis-nulis yang agak syahdu, yang agak sedih-sedih, itu nanti bener-bener kebawa sedih. Atau menulis tentang kayak penyembuhan luka ya, karena kan ada self improvement gitu kan. Untuk penyembuhan. Nah biasanya saya di sana itu bener-bener yang namanya seluruh hati saya itu ada di tulisan gitu loh. Saya pengen saya tuh supaya sembuh. Nah di sana itu pura-pura kayak sok dewasa gitu, lagi ngomongin orang lain padahal lagi ngomongin diri sendiri kayak gitu. Itu pernah banget. Karena apa ya, saya nggak bisa marah dengan orang lain dengan bahasannya mencak-mencak ataupun marah-marah dengan kata-kata, tapi saya hanya bisa menuliskannya kayak gitu. Kalau lagi sedih, kalau lagi marah, itu pasti menulis. Misalnya lagi sedih banget sampai nangis, itu saya juga pasti nulis, dan di sana nanti akan ada kelegaan tersendiri kayak gitu. Jadi benar-benar untuk penyembuhan luka, untuk segala macam. Tapi kalau panu nggak bisa ya. Hanya luka self healing hati dan Kayak perasaan. Oke, bisa tuh kayaknya masuk ke stand up yang kemarin. Oh iya benar-benar benar. Lucu juga ya kan? Kayaknya dia kayak stand up kan lagi nyari personil cewek ya. Oh Iya. gitu ya. Kayaknya Mbak Devi masuk deh. Masuk sih, masuk Mbak Eko. Kira-kira siapa sih yang jadi panutan Kak Devi selama ini kan dalam jadi semangat menulis supaya kayak si dia, mungkin dianya siapa? Kalau panutan selama ini masih tetap mentor saya ya, nomor satu di hati gitu. Jadi karena beliau itu semangatnya juga tinggi, meskipun udah punya 2 krucil, tapi ibu rumah tangga yang super duper deh pokoknya. Meskipun banyak kesibukan dan lain sebagainya, tapi produktivitas dalam menulisnya itu selalu ada. Kemudian sering juara-juara ketika lomba gitu kan. Dan saya masih mengidolakan beliau dari awal hingga saat ini gitu. Tapi beliau selalu bilang seperti ini,
kamu harus bisa lebih hebat daripada saya. Itu kenapa saya selalu mengidolakan beliau, karena beliau selalu bilang gitu, guru yang hebat adalah guru yang bisa menghebatkan muridnya, kayak Oke. gitu. Jadi saya semakin termotivasi gitu, meskipun beliau udah keren tetapi tetap rendah hati gitu. Oke, kalau Mbak Devi punya cita-cita membahagiakan kita nggak? Biar dia, ya kan katanya tadi kan mentornya Mbak Devi juga gitu kan, biar dia menjadi hebat dia harus menghebatkan anak didiknya. Mbak Devi mau? Bisa dong, bisa banget. Saya kayaknya pernah ngajak duet deh sama Mbak Sabet, tapi kayaknya sampai saat ini belum ada kejelasan. Saya itu kayak lagi digantung gitu Mas Rizky. Oke. Ini untung digantungnya sama cewek. Coba kalau sama cowok kan. Soalnya aku tuh tahu kalau Mbak Devi tuh mau diundang ke sini. Kalau misalkan aku ikut collab nulis sama Mbak Devi, aku dong jadi narasumbernya ya kan. Aduh. Nah, aku mau nanya ini juga nih, kalau misalkan Mbak Devi ya diberikan pilihan, Mbak Devi lebih memilih mengutamakan kesuksesan atau makna hidup? Kenapa perempuan harus memilih? Waduh. Iya. Kayak Najwa Shihab nih. Kalau untuk memilih saya harus memilih dua-duanya. Karena di dalam kesuksesan itu pasti ada maknanya. Di dalam makna yang sudah kita lewati itu pasti ada kesuksesan. Entah itu kesuksesan dalam berkarir atau kesuksesan ketika kita itu berani untuk menghilangkan namanya hal-hal negatif dalam diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi misalnya saya udah mengikhlaskan diri saya untuk menulis. Nah, di sana ada maknanya tersendiri. Misalnya menulis untuk keabadian gitu kan, atau bekerja untuk keabadian. Itu maknanya adalah nilai yang plusnya kayak gitu. Jadi untuk saya harus memilih dua-duanya. Karena dua-duanya itu ada keterkaitannya kayak gitu. Oke, sungguh luar biasa. Sebenarnya waktunya udah semakin menipis. Apakah kita bakal baca yang ambiar? Kayaknya iya deh. Biar seru ya. Mbak Devinya kayaknya juga harus kita kasih ya, Ki. Kita buka juga ya. Buka ini ya di komentarnya. Ini dari tadi tuh udah lumayan banget ya yang menyaksikan siaran langsung kita. Nanti kayaknya dikasih taunya di Instagram saya aja ya. Iya boleh. Oke. Nanti kita upload flyernya ya. Cuma kita baca-baca dulu deh Kak Devi ya. Mungkin iya. Ini lumayan udah banyak juga loh Ki. Seriusan. Yuk kita seolah-olah Itu jadi bisa anak jadi senja buku gitu. kayaknya deh. Itu namanya Parada Menulis Patah Hati, bisa deh. Ah, iya. Emang kalau jiwa-jiwa udah iya. Itu bisa dijadikan Pandai membaca peluang bisnis. Ya, bener banget. Bukan bisnis sih, tapi lebih kepada ini wadah teman-teman loh. Udah nulis Iya. kayak gitu, tapi bisa dibukukan gitu Bener. kan. Oke, buat teman-teman ya yang udah menyaksikan live ini atau yang nantinya baru memutar live ini suatu hari nanti, tinggalkan pesan-pesan ambiar di kolom komentar ya. Nanti kita bukukan ya. Nanti kita bukukan biar kita punya karya. Ya. Ini beneran gak nih dibukukan nih? Nanti kita lihat dulu prospeknya. boleh. Kita lihat dulu prospeknya. Ya. Oke. Biar Selasa Berkelana ini meninggalkan jejak. Oh, iya, bener banget. Nanti dibedah tuh tulisannya. Oke, kita baca dulu ya. Ini kita dari beberapa. Mungkin Dari Mbak itu dulu. Devi juga mau diliatin dulu Aha. Lu komentarnya Ki. monggo silakan baca dulu nggak apa-apa. Kita Iya. dengar Kak Sabet berpuisi. Aku sama sekali nggak bisa berpuisi. Bentar tak cariin dulu. Iya. Sabar. Kak Sabet baca yang ini aja dulu. Kelihatan Oke, nggak? yang pertama itu dari Puji Onji ya. Hello Puji Onji. Mungkin Mbak Puji masih ini ya, masih stay tune. Ini puisi ya Ki? Itu singkat kok, tenang aja. Oke. Ini yang pertama dari Didit Kurniawan dulu. Pengen ikutan giveaway, tapi nggak ambiar-ambiar banget. Gimana? Nggak apa-apa ya? Gak masalah dong. Nggak masalah. Itu menurut kamu gak ambiar. Kalau menurut aku ambiar, kamu bisa apa? Aku ulangin ya, Mas Didit ya. Menurut kamu emang nggak ambiar, tapi kalau menurut aku ambiar, kamu bisa apa? Biar jelas. Oke, yang kedua ini dari Puji Onji. Bagiku, kamu adalah satu tanpa ada selain. Bagimu, aku adalah salah satu dari sekian. Giveaway Selasa Berkelana, hashtag aku bocahnya Mbak Devi. BTW Kayaknya nggak itu asing deh. Kayaknya biar apa nih? Biar dapat giveaway ya, Mbak Puji ya. lu lihat yang ikut giveaway semuanya ada aku bocahnya Mbak Devi semua. Iya benar-benar. Padahal kita nggak menciptakan hashtag loh. Kok tiba-tiba ada hashtag? Ini
Ini tanda bahwa ternyata pendengar Selasa Berkelana ini memang orang-orang yang Iya, inovatif, iya, orang-orang yang punya keinginan untuk berkembang. Iya, bener. gitu. Terus lanjut lagi dari Puji Onji lagi, ini ada kemarin mendengar namamu terasa menuju rumah untuk berpulang. Sekarang mendengar namamu seperti ditampar berulang-ulang. Wow. Dia kayaknya emang lagi merasakan itu deh. Puji Onji lagi merasakan. Ampun, sabar ya, sabar. Hidup emang Oke. berat. Udah ada Mbak Devi? Udah. Oke, langsung aja lanjut Mbak yang Sukma Kim. Mbak Devi ini kayaknya Bentar. bisa baca puisi juga deh. Ya iyalah, dia yang buat puisi, gimana nggak bisa baca. Ini Mbak Puji di atasnya. Yang di bawahnya Yang Sukma Sukma Kim. Kim. Itu Elisa. ada gak? Di Sukma Kimnya di situ nggak nongol. Nggak nongol. Yaudah, Kak sabit aja dulu. Iya, boleh, Sih nggak mau baca. Nanti Rizky nanti. Oke, aku bacanya yang Sukma Kim ya. Kau datang dengan sendirinya tanpa kuundang, kau hadir menyapa. Aku kira hadirmu mampu mengobati 1000 luka, tapi nyatanya kau datang hanya menambah